Kalau anak-anak setan bisa homo tumadon untuk menghancurkan gereja, kenapa anak-anak Tuhan tidak homo tumadon untuk menghancurkan tipu daya setan? Kalau setan punya anak bisa sepakat untuk menghancurkan pekerjaan kudus, harusnya anak-anak Tuhan bersepakat menumbuh kembangkan pekerjaan kudus. Puji Tuhan, shalom. Luar biasa, Tuhan baik. Bapak Ibu terkasih, mari kita buka kitab suci dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29 sampai ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31. Saya minta nanti mikrofon satu kasih di ibu. Sudah? Bukan pakai ini supaya semua dengar. Oke. Saya baca buat kita firman Tuhan ini. Makasih Bang. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 29 sampai 31, demikian bunyi firman Allah. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya akan membahas satu tema, yaitu berdoa saat dalam tekanan. Tema kita adalah berdoa saat dalam tekanan. Ayat yang baru kita baca jelas bahwa ada ancaman yang begitu serius yang dialami oleh gereja mula-mula, dan untuk menghadapi itu hal yang sangat menonjol, yang sangat menyolok sepanjang nats yang kita baca adalah mereka hadapi dengan doa. Dan memang kalau kita bicara tentang berdoa, Bapak Ibu jemaat terkasih, saya bersyukur bahwa kemarin kami kaum pria ya, bapak-bapak dari gereja ini, kita sharing dan kita bahas seputaran doa. Itu sungguh luar biasa. Kita mendapatkan banyak berkat, mendapatkan banyak hal-hal baru yang merangsang kita secara kudus untuk melakukan doa yang benar, kehidupan doa yang luar biasa. Ya, saya ingat Bang Charles mengatakan bahwa banyak orang Kristen tertentu tuh sombong karena merasa sudah diselamatkan, Yesus mati di Golgota, ya semua karena anugerahnya, maka sudah acuh tak acuh. Beda dengan saudara-saudara kita agama lain. Itu saking seriusnya mereka berdoa, ada waktu 1 hari bisa 5 waktu dan lain sebagainya. Ya, sedangkan orang Kristen tertentu, ya semoga tidak ada di sini. Orang Kristen tertentu acuh tak acuh, biasa-biasa. Tapi melalui sharing itu dan khotbah pagi ini, harapan kita semua bahwa kita sekali lagi ditolong oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi diingatkan oleh Tuhan, didorong oleh Tuhan sendiri supaya melihat doa bukan biasa-biasa. Doa itu luar biasa. Amin. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, kekasih Tuhan, memberi perumpamaan tertentu tentang hakim yang lalim dan seorang janda dalam Lukas 18 mulai ayat 1. Dan di ayat 1 Yesus mengatakan perumpamaan itu dengan tujuan supaya orang Kristen jangan jemu-jemu berdoa. Perhatikan ayat ini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka Ya. untuk menegaskan
bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan Yesus melakukan itu. Tuhan Yesus bukan tipe ajar lain, bikin lain. Kan bisa saja orang jago ngajar, jago ngomong, jago khotbah, jago pidato, jago ngajar, ngomong lain, bikin lain. Sebab hari-hari ini saudara-saudara, percayalah di mana-mana dunia sekalipun membutuhkan orang-orang Kristen yang berintegritas. Apalagi dalam gereja. Dia ngomong apa, dia buat itu. Amin. Integritas itu artinya keselarasan antara apa yang dia pikirkan, apa yang dia percayai, apa yang dia omongin, dan apa yang dia terapkan. Kalau pikir lain, omong lain, bikin lain, kelainan. Itu kelainan. Kita tidak mau kelainan secara rohani. Amin, kekasih Allah. Maka Yesus bilang jangan jemu-jemu berdoa. Dan Yesus mempraktekkan itu, kekasih Allah. Dalam Markus pasal 1 ayatnya yang ke-35. Sebelum dia menuntaskan semua jadwal-jadwal pelayanannya. Alkitab berkata pagi-pagi benar Yesus mulai berdoa. Perhatikan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Yep. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Amin. Dia mampu melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. 5.000 orang lagi kelaparan. Dia hanya dengan 5 roti 2 ikan. Terjadi multiplikasi pelipat gandaan. 5.000 orang makan. Itu hanya tercatat laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Para teolog mencatat atau menafsirkan bahwa diperkirakan yang hadir antara 12.000 sampai 20.000 orang. Sisa 12 bakul. Mau bayar pajak. Petrus bilang kita harus bayar pajak nih guru. Oh gampang, lu ke danau di belakang. Tangkap ikan, buka mulut, ada koin di dalam. Ambil itu koin, pakai bayar pajak. Ibu-ibu bayangkan dapat suami model begini. Amin. Pak mau beli mobil baru dong. Pergi di anjing di belakang misalnya, contoh ya. Buka mulut, ambil. Pas belum buka anjing tutup, selesai. Maksudnya adalah bahwa apa yang Yesus tidak bisa buat. Dia maha kuasa, dia Allah, dia hebat. Lagi badai, lagi angin sakal, lagi gelombang besar. Dia tidur di buritan. Murid-murid berkata, guru bangun, engkau membiarkan kami binasa. Yesus bangun hanya dengan 2-3 patah kalimat saja. Diam, tenanglah, badai diam. Tapi Anda lihat, dia masih berdoa. Yang maha kuat, maha hebat, maha dahsyat tetap datang kepada Bapaknya dan berdoa. Kita semua ini makhluk rapuh, Bapak Ibu terkasih. Kita lebih perlu berdoa, bukan Yesus sebenarnya. Yang lebih butuh berdoa itu kitalah makhluk-makhluk lemah, makhluk-makhluk rapuh ini. Sebentar semangat, sebentar down, sebentar berapi-api, sebentar berair-air. Sebentar panas, sebentar dingin. Iya kan kita manusia begitu. Jangankan kita nabi sekalipun, Elia loh. Elia baru kasih kalah 450 nabi Baal. 1 kali doa api turun dari langit. Isabel, dengar Isabel bilang besok kalau engkau tidak mati seperti nabi-nabi itu, kau lihat nanti siapa Isabel. Lari ketakutan. Lari lalu minta apa? Minta mati. Saudara bisa lihat manusia sekelas Elia. Manusia ini rapuh, kekasih Allah. Dulu ada namanya flu babi, flu burung. Yang flu babi dan burung yang mati orang. Itu kan penyakit flu babi tahun berapa tuh? Babi yang flu, yang koit kita. Ya elah. Saudara-saudara, betapa rapuhnya kita. Maka salah satu cara yang Allah beri saat kita dalam kerapuhan, saat kita dalam tekanan, saat kita dalam ancaman, saat kita dalam kegelisahan, kesusahan, masalah dari kiri kanan, muka belakang datang. Tuhan kasih satu jalan. Jalannya bernama doa. Doa itu para teolog mengatakan doa adalah napas kehidupan.
Kapan orang jadi jenazah? Saat dia berhenti bernapas. Kapan orang menjadi jenazah rohani? Saat dia berhenti berdoa. Amin, Bapak Ibu terkasih. Makanya doa sangat penting. Haleluya. Yang lain boleh jemu, tapi doa jangan jemu. Orang Jakarta bilang doa itu datang omongin aja. Amin. Datang omongin aja. Tidak repot sebenarnya. Haleluya. Apalagi kita orang Kristen, kita tahu. Kita pasti diterima apabila kita sudah terima Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan Allah itu Esa. Maka Esa pula pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Perhatikan ayat ini. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Dan itu kalau saudara baca dari awal, ini memang sedang bicara tentang doa. Kalau saudara baca dari ayat 1, tunjukkan ayat 1. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Dan seterusnya. Jadi ini memang bahas tentang doa. Lalu di ayat 5 dia bilang, pengantaranya cuma satu. The one and only way. Right? Tidak ada jalan lain kekasih Tuhan. Nah oleh karena itu, berkaitan dengan tema kita seturut Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29 sampai 31 tadi itu hanya penggalan ayat. Harusnya dari ayat 23. Tetapi saya memang sengaja mempersingkat waktu, maka natsnya kita baca 3 ayat saja. Tetapi waktu membahas ayat-ayat sebelumnya akan saya soroti dan akan saya seberangkan bagian-bagian penting bagi kebutuhan iman saya dan saudara. Saudara, latar belakang dari doa gereja yang kita bahas tadi itu ternyata latar belakangnya dimulai dari Rasul Petrus dan Rasul Yohanes itu dapat masalah. Dapat tekanan, mereka beritakan Injil, mereka ditangkap, mereka diadili, mereka dipenjara. Sebelum dibebaskan diancam dulu. Kalian jangan coba-coba lagi melayani atau memberitakan nama itu. Jangan coba-coba lagi menyembuhkan orang dengan nama itu. Beda saudara, Kristen zaman dulu, gereja mula-mula dengan Kristen sekarang. Kristen sekarang bisa orang acuh tak acuh mau ke gereja mau tidak urusan amat. Kristen dulu beda kekasih Allah. Dan harusnya Kristen sekarang belajar dari Kristen dulu. Jangan mentang-mentang sudah mayoritas. Jangan mentang-mentang sudah tinggal dan hidup berkarya di negara mayoritas Kristen. Lalu kita anggap biasa-biasa, tidak boleh. Dulu Kristen minoritas. Orang mau ibadah, orang mau beritakan Injil, orang mau pelayanan dikejar, dibunuh dan seterusnya. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus dan Yohanes mengalami derita itu. Maka mereka dilepaskan. Waktu dilepaskan ayat 23 bilang begini. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ayat ini mengatakan waktu dilepaskan, namanya rasul. Sekalipun rasul, dia manusia biasa yang butuh kawan curhat. Saudara dengar ini, curhat itu bukan masalahnya. Apalagi cuma gembala kayak saya. Aduh, nggak level sama Rasul Yohanes dan Petrus. Mereka dalam tekanan, mereka butuh kawan curhat. Ingat, kita ini makhluk sosial. Kita diciptakan dengan satu kebutuhan akan orang lain. Tolong gereja Tuhan perhatikan ini ya. Karena saya kemana-mana, gereja-gereja Indonesia tuh banyak kacau. Sorry to say. Saya kemana-mana di Amerika ini. Namanya gereja Indonesia. Orang Indonesia itu agak beda sama orang Korea, orang India. Orang Korea satu maju, satu dorong. Indonesia satu maju, dia tarik turun. Kecuali Indonesia versi Hendra ya. Sadar. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Orang Nepal, orang India, begitu. Pokoknya dibantulah teman-teman itu saling mendorong dan lain sebagainya. Ya, ini di beberapa tempat. Saya tidak tahu menahu secara detail di Colorado. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Petrus, Yohanes tertekan. Ancaman itu serius.
tekanan yang mereka alami dari ancaman itu begitu serius. Tapi Alkitab berkata sekalipun mereka rasul, mereka bukan Superman rohani. Mereka bukan Gatot Kaca rohani. Mereka manusia biasa yang perlu keluar dan sharing sekiranya ada orang yang mau dengar mereka. Saudara, ini Alkitabiah. Ya, saudara yang suka pendam-pendam masalah sendiri. Makanya kita bahas tentang apa, brother keeper. Iya, harus ada itu. Gak bisa renung-renung. Banyak orang kan bunuh diri, minum racun, gantung diri, karena pendam sendiri. Saya mesti ngomong ini. Nah, ini ngomong-ngomong tentang latar belakang ini menarik. Sebelum kita masuk dalam doa, kita harus tahu latar belakang. Kenapa kemudian mereka berdoa? Karena ada kawan sharing. Kalau kawan sharing masalahnya, kita doa, bukan gosip. Sampai di sini saudara paham? Kalau ada kawan sharing bebannya, tolong didoakan. Dibahas pun cari solusi, bukan bahas tanpa solusi. Saya harus ngomong ini. Kalau mau gereja sehat. Bukan gak boleh bahas, boleh. Tapi solusinya apa ya? Ini sudah gak ketemu solusi, gak doa pula. Silakan, gak alkitabiah banget hidup kita. Amin, Bapak Ibu terkasih. Saya kalau punya masalah, saya sharing sama Bang Rudi. Bang Rudi harus doa buat saya. Bang Rudi sharing ke saya doa buat Bang Rudi. Bukan tidak boleh bahas loh ya. Hati-hati, setan itu penipu. Dia suka adu domba tubuh Kristus. Jadi kekasih Allah menarik bahwa pada waktu mereka sharing. Lalu plong lah. Saudara, kalau ada masalah, yang pertama jangan tutup sendiri. Amin. Yang kedua, cari teman curhat yang pas. Makanya brothers keeper itu bagus. Atau sisters keeper mungkin ya. Bagus banget. Pokoknya bagus sekali yang model begitu. Kita mesti saling curhat, saling percaya. Amin. Cari teman curhat ini gak gampang loh. Ada yang kita cari, kita curhat sini, dia bongkar Jawa Pos halaman 7. Sampai di surat kabar loh. Ini perlu bertobat ini. Perlu bertobat ini. Saudara tahu? Mulut ini bahaya. Negara bisa perang gara-gara mulut. Lidah tuh Alkitab bilang, itu lidah tuh paling susah diatur. Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-21 mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Makanya Yakobus bilang hati-hati dengan lidah kita. Minta Roh Kudus tolong. Amin Bapak Ibu. Kita nih orang Indonesia kan tidak terlalu banyak di Amerika nih. Kalau kita sudah sedikit lagi tidak bersatu lagi, setan ketawa ancor-ancor. Amin Bapak Ibu jemaat terkasih. Jadi sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus yang sangat menghormati otoritas kitab suci, saya akan bicara apa adanya sepanjang khotbah ini. Lalu bagaimana Pak kalau kita ternyata tidak bisa percaya orang? Oh gampang. Cuma satu tempat curhat kita, Bapa di sorga. That's it. Makanya saudara mulai belajar. Kalau cerita sesuatu dan orang tidak bisa jadi teman bagi Anda, jangan cerita ke dia lagi. Boleh. Satu-satunya best friend adalah Tuhan Yesus sendiri. Menangis di kaki Tuhan, kunci kamar, putar lagu rohani. Nyembah dia, menangis sejadi-jadinya di situ. Anda akan plong, Anda akan kuat, Anda akan bangkit, Anda lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu jemaat. Saudara yang ada di sini melihat adanya jemaat yang mau dengar Petrus dan Yohanes, saya juga pesan ini. Kita harus jadi pendengar yang baik. Saudara, kita butuh orang loh. Ada saat kita itu ada masalah dan kita tidak bisa tanggung sendiri. Jadi tabur tuai itu berlaku. Kalau mau supaya suatu saat kita dalam masalah kita didengar dan orang yang menjadi tempat curhat kita adalah orang yang dapat dipercaya, maka tolong saat kita mendengar masalah orang, jadilah orang yang dapat dipercaya. Tuhan catat itu. Amin Bapak Ibu.
Salah satu pelayanan yang sering dilupakan orang adalah pelayanan mendengar. Kita harus mendengar. Saudara tolong jadi pendengar yang baik ketika sahabatmu datang curhat. Mungkin saudara tulis komentar banyak, cukup peluk dia, dia kuat. Saya punya teman pendeta atau kawan pelayan ada susah, saya sudah bingung mau ngomong apa. Cukup hadir, duduk di situ hanya dengar. Mau ngomong apa lagi, ini orang yang masalah juga tahu ayat. Saya bingung mau ngomong apa. Ternyata posisi menjadi pendengar itu luar biasa loh. Anda lihat ini jemaat, mereka tahu pemimpin mereka bukan pemimpin Superman rohani. Mereka duduk dengar apa yang dia sampaikan. Dan Roh Kudus bekerja. Amin. Dan ada yang menarik yang menjadi poin besar yang saya seruti adalah pada waktu mereka dengar, mereka berdoa. Nah, seperti apa doa mereka? Bapak Ibu terkaji. Kalau sudah mulai curhat dan saling percaya, itu akan terbentuk kesatuan hati. Akan terbentuk, percayalah. Makanya poin pertama yang saya mau seberangkan kepada Bapak Ibu jemaat ayat 24. Dikatakan begini, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berarti ada yang mau mendengar. Ya, dikatakan berserulah mereka bersama-sama kepada Allah katanya. Dan seterusnya. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Kata Yunani yang dipakai di sini, dia pakai kata Yunani homotumadon. Homotumadon itu with one accord. Orang bersatu hati dengan penuh kesepakatan. Setelah dengar masalah teman-teman, setelah mendengar masalah Petrus dan Yohanes, mereka bersehati, bersepakat dan mereka mengatakan masalah Petrus dan Yohanes adalah masalah kita juga. Itu anak Tuhan. Alkitab berkata bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Orang yang bersatu hati, orang yang bersepakat punya rasa seperti itu. Ketika mereka dengar Petrus dan Yohanes dalam tekanan, mereka bilang masalah lu berdua, masalah gua juga. Kristen itu begitu. Kita ini tubuh Kristus. Paulus bilang tidak mungkin mata sakit tangan tidak bergerak menggosok. Tidak mungkin kaki sakit tangan tidak langsung aduh gosok. Satu tubuh sakit semua sakit. Amin Bapak Ibu. Saya perlu sampaikan ini. Di hari Minggu yang diberkati. Kalau saudara rasa memiliki saudaramu, siapapun dia, apapun masalahnya, apapun kegagalan, kejatuhannya, jadilah saudara. Lalu mereka berdoa bersama-sama. Homotumadon, gereja harus begitu. Kata yang sama, kata ini juga dipakai ketika orang-orang yang bunuh Stefanus itu, mereka berteriak bersama-sama sepakat membunuh Stefanus. Sama, homotumadon. Maksud saya begini, kalau anak-anak setan bisa homotumadon untuk menghancurkan gereja, kenapa anak-anak Tuhan tidak homotumadon untuk menghancurkan tipu daya setan? Kalau setan punya anak bisa sepakat untuk menghancurkan pekerjaan kudus, harusnya anak-anak Tuhan bersepakat menumbuh kembangkan pekerjaan kudus. Amin Bapak Ibu. Ini baru tanggal berapa ini? 3, 4 Februari. Aduh ini baru awal minggu bulan kedua, tolonglah. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan yang berlarut-larut sampai Paskah, jangan. Saya harap khotbah ini membereskan kita yang ada di sini. Membersihkan kita. Dan tadi Ibu Gembala tanya saya, nats apa? Nah saya baca tuh kasih Yohanes 17 ayat 20-21. Ya Yohanes 17 ayat 20-21. Yesus bilang, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tapi untuk semua orang yang percaya oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka apa? Satu. Tubuh Kristus tidak boleh pecah-pecah. Tubuh Kristus yang bersatu, Anda menjadi jawaban dari doa Yesus ini. Perhatikan. Dan bukan untuk mereka saja ini aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yes. Supaya mereka semua menjadi satu. Supaya mereka semua menjadi satu.
sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Yesus mau kita bersatu, amin. Memang Yesus mau kita bersatu nih. Yang bersatu nih siapa? Orang-orang yang penuh kelemahan semua. Saya jamin, Bapak Ibu tinggal dengan saya 4 bulan, Bapak Ibu langsung temukan kelemahan saya. Saya jamin. Saya tidak mau tampil jadi malaikat di sini. Ini kan cuma seminggu, semua kelihatan baik. Coba lebih lama dengan saya. Oh, tahu, langsung tahu. Saya tidak akan munafik. Tiba-tiba saudara dengar saya teriak anak atau istri misalnya. Katanya pengkhotbah. Ya kan? Ya itulah bersatu. Tujuannya supaya Anda lihat, oh saudaraku ini bukan sempurna. Kalau semua sempurna ngapain bersatu? Amin. Karena kita punya kekurangannya, makanya disuruh bersatu. Yang lebih tolong yang kurang belajar dari yang lebih. Itu bersatu. Makanya dalam Filipi pasal 2 itu mulai ayat 1 ini Rasul Paulus nasihati gereja Filipi. Gereja ini bagus tapi ada juga tidak bagusnya, yaitu kurang kompak itu. Makanya Paulus bilang begini. Filipi 2 ayat 1 dan seterusnya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ya. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Terus? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Ya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Iya, sampai situ. Saudara mau lihat cara bersatu? Lihat orang lain itu lebih utama, lebih penting dari kita. Caranya bagaimana? Lihat kelebihannya, lihat kekurangan kita. Saya bicara dengan jujur, saya ada kekurangan. Jadi saya lihat betapa kelebihan dari pelayan parkir di gereja Tuhan tempat saya melayani. Bagi saya mereka penting banget. Saya nggak bisa turun tangan atur parkir begitu. Mereka lebih penting, ada kelebihannya. Yang seringkali bikin gereja kacau ialah kebalik. Lihat kelebihan kita, lihat kekurangan orang, hancur itu gereja. SGW tidak mau hancur, amin. Lihat kelemahanmu, lihat kelebihan orang. Dia penting bagi kita. Itu cara bersatu. Saya bawa anak dua tinggal di rumah. Yang jaga adik perempuan istri saya dan kakak perempuan istri saya, bapak mertua saya dan yang lain-lain. Bagi saya itu orang-orang penting banget. Kita harus tanya kabarnya. Asisten rumah tangga yang bantu itu bagi saya dia penting banget. Tanya istri saya akan tanya bagaimana kamu butuh apa. Saya omong sama dia bukan kayak orang yang mentang-mentang udah gaji orang ngomongnya seenaknya, saya nggak mau. Saya bilang di rumah ini tidak ada kata pembantu, lu kakak perempuannya anak-anak saya. Makanya anak-anak saya bilang jangan coba panggil namanya dia. Woi ini Nike, jangan. Kak Nike, attitude orang Indonesia sesuai Alkitab perlu saya didik supaya kalau kelak mereka tinggal di Amerika budayanya sudah kuat. Event pembantu sekalipun. Bapak Ibu jemaat. Jadi itu cara bersatu. Saya datang di Colorado ini semua saudara mulai dari Bapak Gembala sampai semua jemaat bagi saya orang penting semua. Tidak ada yang tidak penting di ruangan ini buat saya dan keluarga. Amin. Jadi Bapak Ibu terkasih itu cara bersatu sebenarnya. Dan yang paling penting supaya bersatu, kalau baca terus lanjut sampai ayat 5, Paulus bilang begini, dalam hidupmu bersama, taruh pikiran dan perasaan Kristus. Amin, perhatikan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi dalam hidup bersama bukan taruh otak Timur, otak Rote, otak Batak, otak Tionghoa. Bukan, ya. Bukan. Bukan otak itu, otak dan pikiran Kristus. Amin. Kalau hidup bersama. Pikiran Kristus, perasaan Kristus itu bagaimana? Dia Allah maha tinggi, rela jadi hamba. 6, 7. Yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Amin. Terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan Haleluya. mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara mau bersatu, merendahkan diri. Saudara bukan Yesus, bukan? Yesus itu penguasa dunia akhirat. Dari titik paling mulia, lahir di kandang binatang. Yesus itu menderitanya luar biasa. Kita mau perjamuan kudus. Menderita luar biasa. Keluarga tolak dia, murid-murid tinggalkan dia, orang Nazaret tolak dia, Israel tolak dia. Di di Golgota, Bapa tinggalkan dia, makanya dia berteriak, Eli Eli lama sabatani. Dia benar-benar sendiri, dari begitu paling hebat, rela begitu rendah demi kita. Dan kemudian Paulus bilang, kalau mau hidup bersatu, tolong ikut nasihat ini. Pikiran dan perasaan, merendahkan diri satu dengan yang lain. Kalau sudah salah, minta maaf. Amin. Kalau ada orang minta maaf, tolong maafkan. Memang tidak mudah. Ada jenis masalah tertentu yang tidak semudah. Saudara, memang kadang-kadang kita ini jago komentar karena kita tidak ada di posisi itu. Sorry to say. Waktu Petrus menyangkal, semua bilang apa? Petrus kalau gua tendang aja tuh serdadu. Petrus menyangkal tuh bukan menyangkal biasa. Dia menyangkal di halaman rumah Kayafas. Bukan Petrus di sini, Tuhan Yesus di rumahnya Bang Roy. Bukan. Itu kejauhan. Yesus di muka situ tuh, Petrus di sini tentara begitu banyak. Yesus dianggap pengaco bangsa, pengikutnya pasti habis. Jadi jangan menghakimi Petrus dulu. Wilayah kejatuhan Petrus adalah wilayah yang tidak mudah dimasuki oleh orang lain. Itu kayak orang hanya Grab motor atau ojek ya di Indonesia. Nonton balap MotoGP, Rossi jatuh langsung dia marah. Rossi gitu aja kok jatuh. Gila lu. Emang lu bisa kayak Rossi? Lu cuma ngojek doang lu Senen Pulau Gadung. Rossi jatuh masa segitu doang jatuh. Hello. Itu wilayah tidak mudah dimasuki oleh kau yang ngomong itu. Pertandingan sepak bola antara RT. Itu pun tendangnya out melulu. Timnya dia kalah melulu. Ronaldo penalti tidak gol. Dia marah Ronaldo. Bodoh banget sih Ronaldo. Emang layak lu komentari Ronaldo? Lu pesepak bola antara RT lu. Nangkap maksud saya? Jadi kalau mau omong orang, pikir dulu. Kalau kau yang alami kau mati mungkin. Sorry to say. Jadi maksud saya, ada masalah tertentu tuh perlu mengampuni. Tapi kan pemulihan ini kan tidak, kau pikir ini malaikat dari sorga. Amin. Orang level rohani tingkatnya beda-beda. Saya nggak bisa pakai standar saya untuk jemaat yang baru masuk. Harus jadi kayak Bapak Gembala. Nggak bisa, namanya kan kemarin kita tanya jawab. Ada level 1 sampai level 10. Dia mungkin 2,5. Kita tidak bisa pakai standar 7. Nangkap ya Ibu ya. Saya suka ngomong begini karena saya percaya Bapak Gembala sudah doa tadi. Pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau kasih. Saya sayang gereja ini. Dan saya tipe orang yang teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih tersembunyi. Saya datang di Colorado yang paling welcome nih SGW. Yang paling terima saya kayak saudara itu SGW. Jadi saya rasa saya tidak bisa hanya karena butuh saudara saya omong enak-enak saja supaya tidak bisa. Penipu itu. Saya bukan begitu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Jadilah sehati. Unity. Percayalah. Kita sekarang yang ada baik-baik. Saudara tahu 2 minggu, 3 bulan, 1 tahun ke depan. Saudara akan tetap seperti sekarang. Bagaimana kalau kita yang jatuh, kita yang gagal. Hati-hati. Yang berikut. Haleluya. Ini mau perjamuan. Ini supaya darah Yesus memang betul-betul bersihkan kita. Yang berikut. Ayat 24 masih menarik seputaran doa mereka. Yang pertama berdoa dalam kesatuan. Yang kedua adalah, masih ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu berseru mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya,
Ya Allah, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara lihat, doa mereka setelah bersatu, mereka memulai doa mereka dengan menyatakan kemahakuasaan Allah, bukan menyatakan masalah. Ulang. Bapak Ibu, ini poin menarik. Mereka bilang apa dalam doa mereka? Engkau Allah, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Mereka mau bilang, Engkau pencipta. Engkau yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Engkau yang melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Engkau melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Masalah mereka lagi banyak nih, lagi tertekan. Tapi mereka tidak datang langsung dengan Tuhan. Imam-imam ngomongnya begini. Tuhan, mereka ngancam begini, itu belakangan. Itu cara berdoa. Kalau saudara ada masalah seberat apapun, datanglah dan mulai melatih dirimu dari mulutmu, dari kata-kata doamu. Menyatakan kehebatan Tuhan, bukan menyatakan masalahmu. Masalahmu tidak hebat, Tuhan lebih hebat. Masalahmu tidak sehebat Laut Kulsum atau tembok Yeriko. Tidak sehebat itu lumpuh yang berapa puluh tahun. Muliakan Allah dulu. Kita semua ada masalah, amin. Kami berdoa minta anak 4, yang ketiga nih autis. Sampai sekarang belum bisa bicara. Tapi kami tidak akan bawa dia dahulu waktu doa. Dia belakang. Yang dahulu adalah how great is our God. Sing with me how great. Nyembah dulu. Besar-besarkan dia dulu. Jangan besarkan masalah. Besarkan Allah dahulu. Makanya sekalipun masalah banyak, tapi waktu berdoa, sembah dia. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, begitu hormat bagi Allah Bapa. Oh, begitu anak Tuhan. Saudara, kalau kita sudah memperkatakan yang begitu, kita kuat. Beda dengan masalah sudah berat, kita omong lagi, Tuhan, kanker Tuhan. Tuhan, suami gila berat. Gilbert, maksud saya gila berat. Ya. Istriku miring Tuhan. Gampang, Tuhan tahu istrimu miring kok. Maksudnya nanti, itu belakangan. Belajar dari jemaat ini. Ini bukan doa lagi doa kayak kita doa yang lagi senang-senang semua baru gajian. Bukan, ini baru masalah besar. Tapi mereka nyatakan kehebatan Allah lebih dahulu. Makanya kenapa saya bilang di doa itu ya, bapak-bapak ya. Kami doa 1 jam, setengah jam hanya menyembah Allah. Muliakan dia, itu yang lain-lain udah enteng itu. Kita kebanyakan kebalik. Datang-datang langsung. Makanya menangisnya banyak banget. Karena mulai aku stres Tuhan. Iya, tunggu. Tahan, ini saya ajar Alkitabiah ini. Amin. Tuhan tahu. Tapi dalam titik paling stres pun Raja Daud tetap berkata, Engkaulah Allahku. Dalam titik paling stres sekalipun jemaat ini tidak mengemukakan stresnya. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau langit dan bumi yang dulu tidak ada dengan berfirman ada. Apalagi luka batin, sakit hati, masalah ini itu. Allah kita hebat, Allah kita sanggup. Masalah sebesar apapun, dia lebih besar dari masalah kita. Jadi orang yang biasa melakukan ini, saya percaya Anda tidak akan berlarut-larut. Tuhan akan kasih kekuatan. Tuhan akan memulihkan. Yang berikut. Tuhan baik ya. Ayat 25 dan ayat 26, Ibu baca. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Terus. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Doa yang berikut yang mereka lakukan adalah mereka doa kutip firman. Ini bukan berkhotbah dalam doa, bukan. Mereka khotbah klaim firman. Mereka bilang apa di sini? Di ayat 25 dan ayat 26 ini ternyata ada di Mazmur. Mazmur pasal 2 ayat 1. Makanya dikatakan dan oleh
Roh Kudus dengan perantaraan hambamu Daud. Berarti Raja Daud punya tulisan. Dan Anda kalau baca 25, 26 sama tuh dengan Mazmur 2 ayat 1 dan 2. Ini doa sambil mengkutip firman. Boleh. Perhatikan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Amin. Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Haleluya. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapi. Persis. Jadi ini namanya doa kutip firman. Bapak Ibu boleh doa kutip firman. Lagi ada masalah sudah mulai yang tadi itu menyatakan kebesaran Allah, menyembah, langsung kutip firman. Tuhan, hamba tahu masalah yang hamba hadapi ini berat. Tapi hamba pegang firman-Mu. Engkau berkata, pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Engkau berjanji, engkau setia. Engkau akan memberikan jalan keluar sehingga aku sanggup menanggungnya. 1 Korintus 10:13. Amin. Tuhan, aku percaya masalah yang aku hadapi, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihimu, yang terpanggil sesuai dengan rencanamu. Roma 8:28 atau yang lain. Artinya tidak selalu begitu. Tuhan, Roma 8:28 bukan begitu. Intinya sama. Tuhan nggak usul, ini bukan lomba cerdas cermat ini. Ya, tidak perlu sampai level itu. Kalau bisa syukur, tapi Tuhan tidak butuh itu angka. Tuhan butuh Anda paham ayat itu. Amin. Melayani Tuhan dalam doa Tuhan, hamba percaya kalau hamba cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Engkau yang berjanji, Engkau akan menambahkannya bagiku. Itu diklaim. Repot kalau nggak pernah baca Alkitab atau tidak hafal ayat. Tuhan pokoknya ada di Alkitab. Di mana? Di mana kau main kutip aja? Pokoknya ada Tuhan. Kalau nggak baca Habakuk, nggak bisa, jelas. Kalaupun gak nama pasal ayatnya, asal bunyinya itu loh. Ini bunyinya pun kau samar-samar kan. Makanya kenapa mesti teduh, dengar khotbah dan lain sebagainya. Itu penting. Firman harus berkuasa atas kita. Sehingga kita klaim itu ada. Salah satu senjata dalam peperangan rohani itu namanya perisai iman. Perisai iman itu adalah artinya kepercayaan kepada janji-janji Allah. Setan mau serang kita, nggak bisa, kita punya perisai. Setan intimidasi kita, bilang, tuh semua orang udah tinggalin lu sendiri. Bilang sama setan, tidak, aku tidak sendiri, aku punya Bapa, aku punya Yesus yang berkata, 2-3 orang berkumpul sepakat dia hadir. Aku punya Yesus yang berjanji, dia Immanuel, dia menyertaiku. Gampang banget patahkan setan. Klaim firman. Bukan klaim asal klaim. Klaim dengan kepercayaan penuh. Berikut. Ya saya harap ini jadi penting ya. Ini bukan berkhotbah dalam doa ya. Ada orang yang dalam doa dipanjang-panjangin karena dia hafal ayat. Nah itu kayak berkhotbah, jangan begitulah. Buang-buang waktu. 27, 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Artinya doa mereka apa? Mereka percaya bahwa segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Harus doa begitu. Tuhan, kami tahu kok Herodes itu Tuhan yang izinkan. Gitu maksud. Pilatus yang mau Herodes, Pilatus semua yang maki-maki Yesus. Itu atas seizin Tuhan. Anak Tuhan yang baik, saudara berdoa begitu. Tuhan, hamba tahu orang ini yang muka culas ini. Tuhan yang izinkan dia. Amin. Kalau model begitu, saudara percaya Allah tidak pernah salah. Bahkan orang-orang, minta maaf saya harus ngomong kasar. Orang-orang brengsek sekalipun, kadang-kadang Allah izinkan. Nah sebab kalau kita stres, kita panik, tidak merubah apapun. Pilatus Tuhan yang siap. Yudas Tuhan yang atur. Yudas lo pengkhianat. Siapa lagi? Herod, semua orang-orang yang maki-maki Yesus. Tidak ada yang kebetulan, makanya lihat doa mereka. Engkau yang mengumpulkan mereka semua untuk melaksanakan kehendak-Mu. Saudara, ada hal-hal yang tidak enak di hidup Anda dan saya. Kalau terjadi, tolong ingat tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Itu tahun berapa saya lupa.
penerbangan Jakarta Solo Lion Air. Mungkin 10 sampai 12 tahun lalu deh kalau nggak salah. Itu ada seorang pengkhotbah harus khotbah di Solo. Itu pesawat terakhir, nggak ada pesawat lain. Dia pergi seatnya tuh 2 loh. Misalnya 2A tuh ada 2 orang. Bertengkarlah di maskapai itu di bandara. Dia nggak jadi berangkat, pendeta ini. Marah banget dia. Marah semarah-marahnya. Marah kepada maskapai itu, pegawai Lion Air. Marah kepada semua. Pokoknya semua udah jadi salah. Kalau orang udah panas hati, model kayak kain, semua salah. Pulanglah dia, Jakarta macet kan. Sampai di, tambah emosi nih. Kan gak enak minta maaf pembicara. Di sana Jakarta, Indonesia kan profesional. Apalagi pembicara sudah diundang, disiapin hotel segala macam kan. Dia gak enak gitu kan. Marah, macet pula, pulang sampai rumah setel televisi. Buka televisi, televisi tayangan apa? Tayangkan apa? Pesawat tadi jatuh di Solo. Dia langsung berlutut di depan televisi. Tuhan ampun, Tuhan ampun. Lu kalau tidak tahu apa-apa jangan marah-marah lu. Lu kayak sok tahu banget. Rancangan Allah dan rancangan kita seperti langit dan bumi. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak enak, sakit penyakit atau siapapun yang menurut saudara menjengkelkan banget sih. Tunggu dulu. Berdoa dan bilang, Tuhan hamba tahu ini seizin. Kuatkan hamba melewati proses ini. Amin, kekasih Allah. Perhatikan ini ayat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Tidak semua orang kita ketemu itu menyenangkan. Ingat, yang tidak menyenangkan pun bisa jadi itu skenario Allah di sekitar kita. Membentuk kita, mengoreksi kita. Karena Alkitab berkata besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Milikilah hati. Ini yang Yusuf lakukan. Saudara lihat, disakiti saudara-saudara itu sakit tidak? Sakit. Hal apa yang paling menyakitkan di dunia ini? Bermasalah dengan siapa? Orang dekat. Kalau saya pertama kali datang Colorado nyenggol sama siapa di sini, pulang saya lupa tuh. Tapi ini hari-hari sama-sama. Itu ngeri loh. Tapi apakah gara-gara alasan itu lalu kita menjadi tidak mengerti rencana Allah? Jangan dulu. Yusuf itu mau dibunuh sama saudara-saudara kandung, saudara-saudaraku. Itu pasti acitnai rohaki. Itu bahasa-bahasa Ibrani. Ya. Acitnai rohaki. Right? Oh itu ngeri itu. Sakitnya tuh bukan cuma di sini semua. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tikam. Tapi Anda lihat di dalam Kejadian 45 ayat 5. Sebenarnya Yusuf sudah punya power untuk balas mereka. Yusuf bisa injak satu-satu kasih mati ini. Ini lagi kelaparan, lagi butuh gandum kan. Saya orang nomor 2 setelah Firaun. Firaun gak ngurusin apa-apa. Saya berkuasa atas seluruh Mesir kecuali tahtanya Firaun. Ku injak-injak orang-orang ini. Istri Potifar itu yang goda-goda. Ku patah-patahin bikin kuah. Iya kan? Sop. Iya kuah-kuah sop lah itu kan. Si Oma itu kan. Dia Oma-Oma itu. Tapi lihat berondong langsung gila. Kurang ajar juga si Oma ini. Tapi Anda lihat Kejadian 45 ayat 5 firman Allah berbunyi demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Karena kalian jual aku ke sini. Dibuang dalam sumur, jual dan seterusnya. Lalu? Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ternyata di balik kesakitan yang kalian buat, Allah punya proyek besar. Untuk pelihara kamu. Tak usah susah, tak usah. Mereka masih belum bisa terima. Aduh ini kita udah nyakitin, kita diampuni lagi. Tapi Yusuf bilang tenang, saya paham kok. Saya paham kondisi kalian. Tapi saya yakin tidak ada yang kebetulan. 7, lompat ke 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Yes. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Bukan kamu yang suruh aku ke sini. Ngeri banget. Ini orang luar biasa. Padahal itu mau dibunuh, itu dibuang ke dalam sumur tak berair.
Yusuf sudah merasakan penggenapan janji Allah. Bukan kamu. Bukan. Tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh Bapak tanah Ibu, Mesir. kalau ada alami sesuatu tidak enak, belajar dari jemaat ini Tuhan. Herodes, Pilatus semua tuh ada karena ada rencanamu. Biarkan orang mereka-reka yang jahat, Kejadian 50 ayat 20. Tapi Allah yang kita percayai, Allah yang kita sembah, Allah yang paling hebat merubah kutuk jadi berkat. Perhatikan ini ayat. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, Yes. dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Dan yang paling terakhir, jadi doanya itu satu hati, nyatakan kebesaran Allah, kehebatan Allah lebih daripada masalah, lalu klaim firman Allah, percaya skenario Tuhan atau rencana Tuhan, dan yang terakhir baru nyatakan masalahnya. Ayat 29 yang kita baca tuh. Ini baru mereka nyatakan masalah. Dan sekarang ya Ini Tuhan, step-step doa yang baik, saudara. Tolong latih ini, Anda pasti kuat. Ini Tuhan yang suruh. dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Amin. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Sampai di sini. Mereka menyatakan masalah mereka di akhir. Dan mereka minta begini. Ini satu doa yang luar biasa. Saya menyebutnya doa mati bagi diri sendiri. Bapak Ibu tahu latar belakang tadi toh. Mereka ini diancam jangan beritakan Injil. Diancam jangan bikin mujizat. Berdoanya minta apa? Tambahkan keberanian untuk beritakan Injil. Ini kan cari mati namanya. Tambahkan mujizat. Ini cari mati. Tapi itulah orang percaya. Kita doa bukan hanya untuk kepentingan kita. Kalau mereka berhenti beritakan Injil, banyak orang masuk neraka. Jadi saudara, jangan karena masalah saudara berhenti pelayanan. Jangan. Bangkit. Melayani Tuhan. Jangkau jiwa. Amin. Ingat, ini yang namanya doa mati bagi diri sendiri. Saya ingat waktu Thomas, saya omong ya di pertemuan kita, Thomas jatuh. Lalu Thomas kembali, semua teman-temannya no protes, semua rangkul dia. Thomas dipakai Tuhan luar biasa. Saya dalam pengiringan saya akan Tuhan, saya ulang-ulang jatuh di awal pertobatan saya. Untung ada orang-orang percaya yang memang rangkul kita, bilang bangkit, 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 kita pasti bisa. Saya yakin kok SGW adalah family of Christ. So saya pikir kita akan tetap melakukan yang terbaik. Kiranya khotbah saya yang sederhana ini memberkati kita.